Mari kita berdoa. Pujilah Engkau ya Tuhan, sebab Engkau kudus dan bersyukur dari kasih dari Tuhan. Untuk kemudian nanti mau kamu berikan kita untuk dekat dengan Kristus. Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran-Mu. Terlebih dahulu ampun kami segala dosa dan pelanggaran kami, agar melalui pengampunan yang daripada-Mu Tuhan. Kami yang sukacita, sebab firman kita boleh berbuah baik dan menghasilkan kehidupan hidup yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Pada saat ini Engkau yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami juga. Engkau yang membawa dan mengajari kami bagaimana sholat dan kehidupan Engkau. Engkau yang menolong kami untuk melakukan segala sesuatu yang memperkenankan. Dan Engkau yang membantu kami mengajari dengan bimbing untuk selamat seluruh. Engkau yang menolong kami semua untuk mempersiapkan kami semua menurut kehendak-Mu yang mulia bagi kami. Pujilah termulia dalam Engkau ya Tuhan, bersama Bapa yang kekal yang kudus, Roh yang kudus, membawa dan seluruh kebenaran kudus dan selama. Amin. Shalom. Ya, silakan duduk. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan menurut surat Rasul Paulus kepada jemaat di Ibrani, pasal yang ke-11, ayatnya yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama. Sesuai dengan tema pada hari ini adalah melangkah dengan iman menatap masa depan. Melangkah dengan iman menatap masa depan. Diambil dari Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Bagaimanakah kita dapat memahami bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan iman itu sendiri adalah bukti dari apa dan segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat? Karena hari ini adalah Youth Revival, maka apa yang akan saya sampaikan itu akan berfokus kepada anak muda dan youth. Ayat ini adalah ayat yang sangat tepat karena kita sebagai anak muda, orang muda menginginkan masa depan. Kita mencari masa depan, di masa depan kita memperjuangkan banyak hal mulai daripada hari ini. Ada orang yang berinvestasi pada segala hal, ada orang yang belajar, ada orang yang bekerja, ada orang yang mencari banyak hal demi masa depannya yang lebih baik. Tetapi Yohanes Chrysostomos, seorang pengajar di Konstantinopel, pernah mengatakan bahwa iman adalah panca indera yang paling kuat daripada segala sesuatu yang pernah dimiliki manusia. Karena melalui iman kita bisa melihat segala sesuatu. Melalui iman pula lah kita memiliki dasar pengharapan atas segala sesuatu itu. Maka anak-anak muda yang hari-hari ini sedang berusaha untuk mencari, untuk mempertahankan hidup dan melakukan banyak hal demi masa depannya, ingatlah perkataan Tuhan kita yang mulia yang pernah berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Tanpa iman kita tidak mungkin memiliki pengharapan. Dunia mengatakan bahwa kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu agar sekiranya kita bisa aman di masa yang akan datang. Tapi jikalau kita sebagai seorang Kristen, di dalam kebudayaan kita harus melangkah terlebih dahulu dengan iman. Mengapa dengan iman? Karena kita sedang hidup di dunia yang tidak selamat, tetapi telah diselamatkan menurut anugerah Allah melalui iman. Iman kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa kita perlu beriman kepada Dia? Mengapa kita perlu percaya kepada Yesus Kristus itu? Apakah alasan yang cukup? Apakah yang ada pada Kristus? Apakah yang ada pada Yesus? Sehingga bukan hanya orang Kristen, tapi seharusnya semua manusia harus memiliki iman
harus percaya kepada Dia. Apakah yang ada pada Dia dan apakah yang diberitahu oleh kitab suci tentang Dia? Apakah yang dilihat para nabi mengenai Dia dan apakah yang diraba oleh para rasul di dalam Dia sehingga para nabi menantikan Dia? Kitab suci memberi kesaksian tentang Dia dan para rasul telah martir demi Dia. Sebelum kita mengerti mengapa kita beriman kepada Yesus, kita perlu mengetahui apakah yang membuat kita perlu beriman kepada Dia. Sebelum kita mengerti, kita harus melangkah dengan iman. Kita harus mengerti apa itu iman. Dan sebelum mengerti apa itu iman, kita harus tahu siapa yang kita imani. Nah sekarang, anak-anak muda, mengapakah engkau perlu beriman kepada Yesus? Apakah yang membuatmu harus datang kepada Yesus? Karena sejatinya inti dari seluruh kehidupan manusia itu hanya ditemukan di dalam Dia. Yang mengaminkan sudah tahu maksudnya apa? Kalau belum, jangan aminkan. Mengapa inti manusia hanya ada di dalam Yesus? Apa yang membuat inti daripada hidup manusia ada dalam Yesus? Sekarang saya, apa yang paling diinginkan oleh manusia di dunia? Apa yang dicari oleh manusia? Uang? Hidup? Apa? Yang dicari oleh manusia itu hanya satu, hidup. Orang bekerja mati-matian itu demi apa? Demi hidup. Anak mudanya kuliah tinggi-tinggi agar bisa mendapat uang yang banyak demi bisa hidup. Orang berbisnis, bahkan berbisnis kotor pun dilewati, berbisnis curang pun dilalui demi bisa hidup. Orang melakukan banyak hal di dunia ini demi hidupnya. Manusia di zaman manapun dia hidup, yang dicarinya dia adalah hidup itu. Apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, dari manapun kamu berasal, dari bangsa manapun kamu berada, di belahan bumi manapun engkau tinggal, dari ras manapun engkau dilahirkan, dan di peradaban manapun engkau berada, dari zaman Adam hingga Maranatha, yang dicari manusia itu hanya hidup. Maka orang rela mati-matian melakukan banyak hal demi mempertahankan hidupnya. Anak muda zaman sekarang rela melakukan banyak hal demi uang yang banyak agar di masa depannya dia bisa hidup. Mukesh Ambani, orang paling kaya di Asia, telah berusaha mempertahankan hidupnya dengan uang yang dia miliki. Dia membangun rumahnya 2 triliun yang begitu mahal demi menyelamatkan jiwanya, demi menyelamatkan hidupnya. Dia membeli mobil dari edisi Rolls Royce yang spesial untuk bisa mempertahankan hidupnya. Xi Jinping ketika berdiskusi dengan Vladimir Putin di parade militer di Tiongkok, mereka berdiskusi bagaimana menemukan rekayasa bioteknologi untuk menemukan obat-obatan agar manusia tidak mati-mati. Semua yang dicari manusia itu adalah hidup. Hidup yang diinginkan orang tua, hidup yang diinginkan orang muda, hidup yang dimau orang kaya, hidup yang dimau orang miskin, hidup yang dicari oleh hamba, hidup yang dicari oleh Tuhan, hidup yang dicari laki-laki, dan hidup yang diusahakan perempuan. Kalau hidup yang dicari manusia itu, maka yang ditakuti manusia itu apa? Kehilangan hidup itu. Kehilangan hidup adalah kematian. Apakah gelap itu ada? Tidak. Gelap adalah sebutan bagi ketiadaan terang. Apakah dingin itu ada? Einstein mengatakan tidak. Dingin adalah ketiadaan panas. Maka kematian itu adalah ketiadaan hidup. Maka karena manusia mencari hidup,
dan menghindarkan dirinya dari kematian, maka semua orang di dunia ini berusaha mencari hidupnya, memperjuangkan hidupnya dengan berbagai cara, melalui perang, melalui pembunuhan, melalui penipuan, melalui muslihat, melalui kemunafikan. Semua orang berusaha mengejar hidupnya, mempertahankan hidupnya demi hidup. Mereka menginginkan hidup dan berusaha menghindarkan diri dari kematian. Maka kalau hidup yang dicari manusia ini dan kematian yang paling ditakuti manusia itu, bukankah seharusnya manusia itu berharap kepada Dia yang telah hidup dan yang telah mengalahkan kematian ketika Dia bangkit? Bukankah Yesus satu-satunya yang telah hidup dari antara orang mati dan tidak mati lagi? Bukankah hanya Dia yang telah hidup? Bukankah Dia satu-satunya yang telah keluar dari kematian? Ketika Dia hidup, ketika Dia keluar dari kematian, Dia mengalahkan kematian. Maka jikalau engkau ingin hidup dan kelak ingin keluar dari kematian itu, bukankah seharusnya kamu percaya kepada Dia, Yesus Kristus dari Nazaret, sebagai satu-satunya pribadi yang telah hidup dan mengalahkan kematian? Dalam iman kepada Dia yang hidup dan mengalahkan kematian, inilah menjadi penghiburan, menjadi modal, menjadi batu karang yang teguh di dalam hidup dan di dalam hati kita untuk melangkah demi masa depan. Kalau engkau berpikir bahwa dengan uang, dengan jabatan, dengan kekuatan, tanpa Yesus engkau bisa hidup, maka renungkanlah betapa hinanya engkau dan saya apabila engkau dan saya berpikiran seperti itu. Apabila demi uang, demi harta, demi jabatan, demi apapun yang engkau perjuangkan di dunia ini, lalu dengan begitu engkau meninggalkan Yesus, apakah yang bisa engkau tambahkan dalam hidupmu di luar daripada Kristus? Tuhan Yesus pernah berkata, "Akulah pohon anggur yang benar, di luar engkau tak dapat berbuat apa-apa." Apakah artinya ketika Dia berkata bahwa Dia adalah the true wine? Dia adalah pokok anggur yang benar. Mengapa Dia mengatakan hal seperti itu? Karena memang tidak ada yang bisa menghasilkan seperti yang dihasilkan oleh Yesus Kristus. Jikalau engkau mau cari uang, demi jabatan, demi wanita, demi laki-laki, demi apapun yang ada di dunia ini, meninggalkan Yesus Kristus. Perhatikanlah di masa-masa yang lalu dan di sejarah yang terlalu. Jikalau demi kecantikan, wahai perempuan, engkau meninggalkan Tuhan, ingatlah, Cleopatra adalah orang yang cantik sekali. Ratu Sheba adalah orang yang sangat cantik. Tapi di manakah mereka hari ini? Mereka telah tiada dan tetap tiada. Kalau demi jabatan, demi kekuatan, demi pengakuan, para laki-laki dan perempuan meninggalkan Yesus, ingatlah pemimpin Yunani yang teramat kuat, Alexander the Great, yang memukul seluruh dunia ini dengan gada bangsa Yunani. Dia menginjak Persia, dia menaklukkan seluruh dunia. Dia adalah orang yang sama sekali tak seorang pun pernah mengalahkannya dalam peperangan. Napoleon adalah orang yang hebat dalam berperang, tetapi dia pernah kalah ketika berhadapan dengan Inggris. Tetapi Alexander the Great tidak pernah kalah berperang dengan kerajaan manapun. Siapakah bangsa yang berani menunjukkan taringnya kepada Alexander the Great? Tak seorang pun yang berani melawan dia. Tapi Alexander the Great ketika dari Makedonia pergi ke Alexandria, melewati perbatasan Gaza, tiba-tiba dia demam yang tinggi sekali. Ketika dia demam ini, dia mati. Di manakah Alexander the Great yang ditakuti oleh seluruh dunia itu telah tiada dan tetap tiada? Jikalau demi laki-laki engkau meninggalkan Kristus, bukankah Firaun itu begitu dikagumi orang? Bukankah Antipas itu orang yang dikagumi? Bukankah seluruh Herodes begitu hebat? Tapi di manakah mereka sekarang?
Bukankah Kaisar yang adalah pemimpin timnas di Tiongkok ribuan tahun lalu adalah orang yang begitu dihormati oleh manusia? Tapi di mana kan mereka hari ini? Kalau demi filsafat, Stoicism, Plato, Aristotle, Thales, dan banyak filsafat lain. Jika demi filsafat engkau meninggalkan dia, di manakah Plato hari ini? Di manakah Aristoteles hari ini? Di manakah Strabo hari ini? Bahkan dari Tiongkok, Kongfucu di manakah dia? Lao Tzu di manakah dia? Orang yang pintar, yang berhikmat, yang begitu kuat, yang begitu hebat, yang begitu tampan, yang begitu cantik, yang begitu kaya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa demi mempertahankan hidup. Semua yang mereka genggam, semua yang ada di atas kepala mereka, semua yang mereka bawahi, semua yang diangkat mereka sebagai kemuliaannya, ternyata tak bisa menyelamatkan mereka dari sebuah kematian. Mereka semua telah mati dan masih mati dan akan mati. Jikalau demi itu semua engkau meninggalkan Yesus Kristus, renungkanlah bahwa engkau akan mati sebagaimana mereka yang di masa lalu, yang memiliki segala sesuatu yang engkau miliki, yang engkau ingin miliki, telah mati, maka engkau akan mati secara demikian. Tapi dia Yesus Kristus itu telah keluar dari kematian, telah hidup dari mati. Maka jikalau engkau ingin hidup, maka datanglah kepada dia yang hidup itu, bukan kepada yang mati. Kamu mau ngomong apapun, kamu tidak punya alasan yang cukup untuk menolak dia jikalau engkau mau hidup. Sebab tidak ada satu pribadi pun di alam semesta ini, dari sejak semula hingga pada akhirnya, yang telah hidup kecuali Yesus. Yesus membangkitkan Lazarus 40 tahun setelah dia dimandikan, dia mati lagi. Tapi Yesus di kitab Wahyu mengatakan, lihatlah, aku telah mati, namun aku hidup untuk selama-lamanya. Maka jika kamu mau hidup, datanglah kepada dia yang hidup. Maka keyakinan, kepercayaan akan hidup yang ada pada Yesus inilah yang harus kamu gunakan sebagai kekuatanmu untuk melangkah di dalam hari-hari dan hidup ke depan. Wahai anak muda, apapun yang akan terjadi dalam hidupmu kelak, kamu tidak tahu. Tapi jikalau kamu memiliki iman yang teguh di dalam Yesus, aku mengingat Tuhanku Yesus Kristus yang telah mati, tapi telah menyerahkannya dan bangkit, maka sekalipun engkau ingin membunuh aku, sebagaimana para rasul telah rela mati demi Tuhan. Mengapa para rasul rela mati demi Yesus? Karena mereka telah melihat Tuhanku Yesus Kristus telah mengalahkan kematian. Untuk apa aku takut pada kematian? Tidak ada di dunia ini yang muridnya rela mati demi gurunya, selain daripada para rasulnya Kristus yang semua rela mati demi Kristus. Markus ditarik kuda di Alexandria, Petrus disalib terbalik di Roma, Paulus dipekal kepalanya di Roma, Bartolomeus, Andreas semuanya disalib dan mengalami aniaya. Yohanes digoreng di minyak panas. Mengapa mereka semua rela mati konyol demi Yesus? Karena mereka melihat dengan matanya sendiri bahwa Yesus Kristus itu telah hidup. Hidup itulah yang dicari. Hidup itu hanya ada pada dia. Kematianlah yang aku takuti. Kematian telah ditaklukkan oleh dia. Maka demi apapun, aku rela memberi diriku kepada Yesus. Maka Yesus berkata, berbahagialah engkau yang kehilangan nyawamu oleh karena namaku, karena engkau akan memperolehnya. Itulah yang menjadi kekuatan bagi orang percaya. Maka katakan iman adalah dasar dari pengharapan. Pengharapan akan apa? Akan hidup. Seluruh dunia meletakkan keinginan hidupnya atas yang ada apa di dunia. Dunia ini berkata, dengan memiliki semua yang ada di dunia ini, maka aku bisa hidup. Tapi Kristus berkata, apa gunanya engkau memperoleh seluruh dunia ini kalau kamu kehilangan nyawamu?
Apa gunanya engkau menggenggam semuanya jikalau engkau kehilangan nyawamu? Maka anak muda yang bodoh-bodoh, yang mengikuti filsafat kosong dunia, dengan demikian tidak apa-apa aku mengawinkan diri dengan orang di luar Kristus. Gak apa-apa aku meninggalkan Kristus. Yang penting aku baik, yang penting aku saleh. Sekarang saya tanya, siapakah yang oleh karena kebaikannya bisa mempertahankan nyawanya? Orang baik manakah di dunia ini yang tidak mati? Orang pintar manakah di dunia ini yang tidak binasa? Maka Kristus ketika berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ketika dia mengatakan akulah jalan, I'm the way, dia menjadi jawaban untuk seluruh agama di dunia ini yang berusaha menjadi jalan kepada Tuhan. Ketika dia mengatakan I'm the truth, akulah kebenaran, dia menjadi jawaban atas seluruh dunia filsafat yang berusaha cari kebenaran. Ketika dia mengatakan akulah hidup, I'm the life, dia menjadi jawaban untuk seluruh manusia yang mati-matian mencari hidup. Inilah yang harus engkau imani, agar engkau bisa tetap berbuah dan diam di dalam Dia. Jikalau kita memiliki iman kepada Dia yang hidup ini, maka masa depan kita pun akan hidup. Sebab apa yang engkau tabur dalam iman, itu pula lah yang akan berbuah. Jikalau engkau beriman pada yang mati, pasti membuahkan kematian. Jikalau engkau beriman kepada Dia, Yesus Kristus yang hidup, maka engkau akan hidup sebagaimana Dia hidup. Maka jangan pernah percayakan dirimu, letakkan peganganmu kepada apapun yang di dunia ini selain daripada Yesus Kristus. Saya tidak tahu kamu kemana ketika kamu pergi dari tempat ini. Apakah engkau mau pergi ke luar negeri, ke belahan bumi manapun? Tapi ingat satu hal, kamu kemanapun pergi, tapi tetaplah memiliki iman kepada Dia yang hidup, karena sejatinya yang kamu lakukan adalah demi hidup. Dimanapun engkau berada, tetaplah beriman kepada Dia yang hidup itu, karena sejatinya pada saat engkau bernafas memikirkan itu, engkau sedang memikirkan hal untuk mempertahankan hidupmu. Adalah bodoh bagi orang pergi meninggalkan Yesus demi laki-laki, demi perempuan. Padahal laki-laki itu akan mati sebagaimana dia mati. Apakah manusia bisa menyelamatkan manusia? Mustahil. Karena justru karena manusia tak dapat menyelamatkan dirinya sendirilah, yang telah dipengaruhi oleh rusaknya kodratnya Adam. Maka dia, Adam yang kedua, telah turun dari surga. Adam yang pertama telah menuntun kita kepada kematian. Tetapi Adam yang kedua, Yesus Kristus, telah menuntun kita kepada hidup. Jadi jikalau kita tidak dilahirkan kembali dari Yesus Kristus, tak mungkin kita hidup sebagaimana Dia hidup. Maka dalam hal beriman anak-anak muda, jangan kamu berpikir bahwa beriman kepada Yesus cukup datang ke gereja. Tidak. Beriman kepada Tuhan karena iman. Dogma itu bukan tentang pengetahuan. Farisi memiliki pengetahuan, tapi apakah mereka selamat? Tidak. Dogma itu sendiri, teologi itu sendiri adalah hidup, karena itu dirumuskan dari hidupnya Yesus Kristus. Maka iman ini selain dimiliki dalam pengetahuan, tapi harus dihidupi dari dalam agar iman itu hidup. Iman kepada hidup harus dihidupi. Iman yang memimpin kepada hidup harus dihidupi. Bagaimana cara menghidupinya? Bagaimana cara menghidupnya? Kita harus mengerti bahwa kita memang sadar untuk diselamatkan melalui iman. Karena kamu dan saya diselamatkan oleh iman. Yang mencari kepuasan di luar daripada Tuhan, karena tertipu selalu. Manusia berpikir kebahagiaan itu status benda. Dengan memiliki Rolex, dengan memiliki mobil mewah, dengan memiliki rumah besar, dengan memiliki uang beribu-ribu juta, maka engkau bahagia. Tidak. Di manakah kebahagiaan orang kaya yang menderita di alam maut di dalam Injil Lukas itu? Di manakah kebahagiaan dia? Dia dipuji orang yang kaya.
berpakaian lenan kain halus berwarna ungu. Tapi ketika dia mati, penderitaannya di alam maut tidak sebanding dengan kekayaan yang dia nikmati selama di dunia. Pikirkanlah anak muda, jikalau kau mengerti seberapa jelek manusia melupakan engkau pada hari kematianmu, maka sekarang hidupmu tidak akan kamu gunakan untuk memuaskan orang lain. Dengan apa? Dengan uang, dengan validasi, dengan pengakuan. Kalau aku pakai baju ini, aku akan dipandang kaya. Kalau aku pakai mobil ini, aku akan disegani. Kamu cari perhatian manusia, tapi engkau tidak pernah merespon panggilan Tuhan. Padahal kelak pada hari pengadilan, hanya Tuhanmu lah yang kamu hadapi untuk engkau bertanggung jawab kepadanya. Lalu kita tidak mempersiapkan diri untuk itu? Di manakah ada masa depan tanpa iman? Iya, di luar iman kepada Yesus yang hidup itu, masa depan kita pastilah kematian. Jika kita beriman kepada uang, kita beriman kepada kecantikan tubuh, jika kita beriman kepada harta, sebagaimana harta, kemolekan, dan uang akan terbuang, maka kita yang mengawinkan diri kepada dia pun akan terbuang. Tapi jika saya akan beriman kepada dia yang hidup, sebagaimana dia hidup, kamu dan akan hidup. Karena masa depan kita bukanlah masa depan demi kematian, tapi dia firman Allah menjadi manusia adalah untuk memberikan kita pengarah masa depan seperti masa depan yang ada pada dia, yaitu hidup yang kekal. Jangan berpikir terlalu sempit, jangan berpikir terlalu kecil. Anak muda bilang, aku masih muda. Enggak lah, belum saatnya memikirkan Tuhan. Nanti aja kalau udah tua, sibuk cari harta. Ingat, orang banyak lebih muda daripada kamu sudah mati. Gak bisa kenapa. Jangan hidup dirimu dengan itu. Jadi kalau engkau bermegah dengan segala sesuatu, Tuhan kepada Yeremia telah berkata, jangan seorang pun bermegah karena kekuatannya, kebijaksanaannya, dan kekayaannya. Tapi biarlah dia bermegah oleh karena dia mengenal akulah Tuhan. Maka apakah kemegahan kita sebagai orang Kristen? Apa yang membuat kita bangga sebagai orang Kristen? Kita bangga yang pertama karena kasih Allah yang tidak bersyarat. Yang kedua, kita bangga karena memang di dalam dia, hanya di dalam dia, kita bisa hidup. Di luar daripada dia, hanya kematian. Karena di depan kami sendiri, di hadapan saya sendiri, kematian itu adalah hal yang biasa. Dan engkau melihat dalam sejarah dunia, siapa yang hidup selain Yesus? Tidak ada. Apa yang kau inginkan dalam hatimu itu akan menuntutmu pergi kepada tempat itu. Jika engkau mau hidup, maka Tuhan akan menuntutmu kepada Yesus. Tapi kalau kamu mau yang lain-lain, yang macam-macam, yang aneh-aneh, yang gak masuk akal, pasti kamu akan meninggalkan dia. Kenapa? Mengapa orang jadi sesat? Mengapa orang tinggalkan Yesus? Karena hatinya tak beres. Dia mau cari yang lain-lain. Dia cari uang, dia cari harta, dia cari kekayaan, dia cari perempuan. Karena perempuan ini cantik sekali menurut dia. Dan perempuan ini mau ajak dia kemanapun dia dibawa, tak mau. Lagi gaya berpacaran anak muda sekarang. Demi pacarnya, demi kekasihnya, dia melakukan semua hal. Kalau perempuan mengatakan, aku tidak mau laki-laki selain provider man, yang princess treatment, dia merasa princess, padahal tidak princess. Ingin diperlakukan princess?
Hatinya tidak princess, hatinya gelap gula. Perempuan mengatakan, aku harus cari laki-laki yang kalau aku pengen apa-apa dibelikan. Aku pengen beli baju dibelikan. Pintu mobil dibuka. Masuk mobil digendong. Summit dibukai. Minum disediakan. Dia cari laki-laki yang model pembantu. Maka inilah laki-laki yang sungguh mencintai aku. Itu kata perempuan. Kalau kata laki-laki sayang, yang penting kamu cantik, apapun berusahakan. Kamu tinggal tidur aja di rumah. Gak usah cari uang, aku itu cari uang. Kalau kamu gak bisa besar, kita cari pembantu. Kenapa begitu? Kamu mencintai dia kan? Hujan getir halilintar. Pacarmu ingin bakso, kamu drop. Bon. Mandi. Teleponan. Selingkuh. 24 jam teleponan. Tapi Tuhan 1 menit pun tak ditemuin. Sayang, lagi tidur, lagi makan, lagi main. Pokoknya pacarnya nggak pernah ketinggalan info. Tapi dia nggak pernah info tuh tentang kondisi dirinya yang udah sakit sendiri. Kalau kamu melakukan itu, perempuan, kalau kamu melakukan begitu banyak hal kepada laki-lakimu karena cintamu, wahai laki-laki, kalau kamu melakukan banyak hal dengan cintamu kepada perempuanmu, mengapa kau tidak melakukan sesuatu demi cintamu kepada Tuhan? Kenapa ya? Renungkan itu. Biar kita nggak tertipu. Kita ini tertipu loh. Perempuan posting foto loh. Rambut sudah di apa ini? Gelap-gelapi. Pakai baju banyak, foto di cermin, posting, dapat ujian puas. Laki-laki banyak uang, beli mobil, foto setir mobilnya, biar keren-keren. Di TikTok banyak begitu. Lalu dipuji, apa namanya? Starbo. Lalu dengan begitu laki-laki baikmu. Kenapa perempuan begitu? Demi memikat laki-laki. Mengapa laki-laki begitu? Demi memikat perempuan. Tapi pernahkah kita ingin memikat hari Tuhan kita yang hidup itu? Itu tidak percaya. Itu merenungan bahwa kamu dan saya sakit. Yang ketawa itu paling salah. Karena dia sadar. Itu harus jadi merenungan. Bahwa ya, gak mungkin gak kalau begini ini, tema ini melanggar dengan iman masa depan. Tapi kalau gitu modelannya iman apa ini? Iman gimana? Itu bukan iman. Kamu datang kepada Tuhan, aduh, aku pengen dapat ini, lalu datang ke Tuhan, berikanlah aku ini Tuhan. Jadi dia datang sama Tuhan cuma meminta-minta. Tapi dia tidak pernah mengerti Tuhan itu seperti apa. Anak muda hanya datang kepada Tuhan, aku ingin masa depan begini. Aku percaya, haleluya, puji Tuhan. Aku percaya Tuhan akan memberikan. Ya, Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Tapi pernah kamu memberi perhatian untuk tahu sebenarnya maksud dia apa? Kamu pengen dia mengerti Tuhan, tapi kamu gak pernah mengerti dia.
Berdoa itu bukan agar kamu didengar Tuhan. Karena sebelum kamu doa pun Tuhan dah tahu isi hatimu. Berdoa sendirian adalah agar kamu tahu apa kehendak Tuhan dalam hidupmu. Makanya berdiam diri itu penting. Masuk ke dalam kamarmu, berdiam diri. Renungkan dirimu, renungkan dosa-dosamu, renungkan pelanggaranmu, lihat dirimu siapa di hadapan Tuhan melalui cermin kasih itu, agar dengan demikian itu bentuk kesadaranmu bahwa memang aku bukan siapa di hadapan Tuhan. Kita tidak layak kalau dari mana. Itulah iman yang membuahkan kepada kehidupan. Karena iman itu yang kehidupan. Iman itu bukan teori di sini. Itu kehidupan. Karena iman itu kehidupan lah, maka dia bisa menuntun kita kepada hidup. Karena Yesus itu hidup. Orang tua juga. Bawalah anak untuk mengerti hal seperti ini. Ingat ya anak muda yang ada mau kawin. Perkawinan itu bukan tentang beranak pinak. Biar banyak anakmu, biar ada warisan, bukan. Kalau kamu belum mampu mempertanggungjawabkan dia dan memberinya kehidupan melalui gimana, jangan beranak. Yang penting punya anak lah. Biar ada jatah warisan. Karena kenapa? Kita yang ini orang tua, ya orang tua di sini orang tua saya juga. Kenapa? Saya jadi masih seumuran dengan yang di belakang ini. Artinya apa? Orang tua itu harus memberitahu hal seperti ini kepada anak-anaknya, agar anak-anaknya tahu bahwa apapun yang kamu lakukan anakku, hidup itu hanya ada dalam Yesus ini. Jangan pernah berpikir untuk keluar, meninggalkan atau bahkan mengkhianati dia. Jangan. Tetaplah di dalam dan cari tahu dia dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepada Tuhan. Gak mungkin menahan segala berkat yang baik kalau itu baik buat pertobatanmu. Tidak. Tuhan tidak mungkin menahan kekayaan kalau kekayaan itu baik buat pertobatanmu. Tuhan tidak mungkin menahan kesehatan kalau kesehatan itu baik buat pertobatanmu. Tidak pernah. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu saat ini, mau kamu sedang terluka atau tidak, mau kamu sedang bergumul atau tidak, punya masalah atau tidak, berterima kasihlah kepada Tuhan. Kenapa berterima kasih? Karena Tuhan mengizinkan itu dalam maksudnya yang baik. Tapi kenapa kita salah paham? Karena dosa-dosa kita membuat kita salah memahami dia. Tuhan tidak pernah salah dalam melakukan keputusannya, tapi dosa di dalam diri kita inilah yang membuat kita salah memahami dia. Hanya karena yang dia lakukan tidak sesuai dengan keinginan daging kita, kita memandang dia sebagai musuh dia. Bukankah kita jahat? Bukankah kita rusak? Datang ke gereja, terima kasih Tuhan. Pulang dari sini, makin. Terima kasih Tuhan. Pulang dari sini, balik telepon bagi pacarnya, 2 pacar. Ke Tuhan 2 jam, ke pacarnya 2 jam. Itu pun hanya hari Minggu. Tapi hegemoni dunia ini ya begini. Makanya dikatakan kuduskanlah dirimu. Kuduskan itu artinya apa? Pisahkan dirimu dari hal-hal seperti itu. Menguduskan itu artinya memisahkan. Nah, anak-anak muda Kristen, karena ini youth revival, pisahkan dirimu dari cara hidup orang-orang dunia ini. Apa alasanku memisahkan? Karena Yesus itu yang hidup. Oh, itu yang mencari. Dia ada pada dia, maka aku memisahkan dia. Dengan demikian kamu bisa menjadi terang. Kok takut-takut kalian berjalan? Menjadi terang.
Karena menjadi terang itu gak ngomongin terang. Menjadi terang itu ketika iman itu hidup, maka masa depan itu akan hidup. Dosa kita lah yang membuat kita tidak bisa melihat kekekalan ini. Ya, iblis itu menutupi kita nggak bisa melihat kekekalan. Dibutakan oleh ketidakrelaan. Saya kasih tahu saudara. Adam dan Hawa tahu kalau dia diciptakan hidup yang kekal. Tapi ketika dia dibutakan oleh iblis, iblis bilang, kalau kamu makan, kamu jadi seperti Tuhan. Dia dibutakan oleh kemuliaan yang palsu. Dia dibutakan oleh anak-anak. Dia dibutakan oleh keinginan menjadi hebat. Keinginan menjadi setan. Sehingga ketika dia dibutakan oleh keinginannya itu, dia lupa akan hidup yang kekal itu. Begitulah kamu dan saya hari ini. Kita dibutakan oleh uang, dibutakan oleh laki-laki, dibutakan oleh perempuan, dibutakan oleh filsafat, dibutakan oleh banyak hal. Sehingga ketika kita dibutakan, kita cari uang, kita taman, kita tidak bisa melihat kegagalan ini. Kita mencari nama, kita mencari popularitas, kita mencari pengaruh, kita terbutakan. Itu